Dengan ini melalui Zoom ini saya menyampaikan bahwa saya ditunjuk untuk menjadi Ketua Wisuda ke-14 pada tahun 2002 ini. Dipercaya untuk menjadi ketua, semoga dengan bersama tim wisuda ke-14 ini bisa terlaksana dengan lancar, aman, terkendali. Untuk pembukaan ini kita ada aplikasi untuk pendaftaran di bagian kesekretariatan wisuda ke-14, di mana berdasarkan hasil rapat bahwa untuk formulir pendaftaran dan sebagai macam untuk registrasi wisuda itu dipegang oleh PJ-nya Pak Anton dan Roy. Nanti sedikit untuk validasi data. Kebetulan tadi Pak Hen menanyakan posisi saya di mana. Itu Pak Henry ada bersama Pak Pedriani di bagian validasi data wisuda. Nanti untuk undangan itu dipegang oleh Ibu Neni dan Ibu Apridasam dan diperbantukan oleh dari divisi acara yaitu Bu Opi dan De Fitri. Nanti saling berkoordinasi. Mungkin untuk ini saya tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja ke acara yang kita tunggu. Mungkin langsung saya serahkan ke Pak Anton. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Vita sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan Wisuda periode 14 tahun 2022. Baik Bapak Ibu, tidak memperpanjang mukadimah seperti tadi telah disampaikan oleh Ketua Panitia bahwa saat ini divisi kesekretariatan telah membuat sebuah aplikasi yang tujuannya itu sebenarnya adalah mengakomodir dari permintaan dan aspirasi dari kegiatan sebelumnya. Karena di kegiatan sebelumnya kita mendapatkan semacam komplain, ya bukan komplain sih sebenarnya, keluhan lah dari mahasiswa, kok ini prosesnya seakan-akan ribet sekali dan tidak efektif dan efisien begitu. Jadi sebenarnya di tahun lalu kita sudah berupaya membuat sebuah aplikasi supaya proses checkpoint itu dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Namun mungkin baru pada tahun ini kita akan coba melakukan atau mengimplementasikannya. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen. Ini adalah portal yang kita bangun khusus untuk pelaksanaan kegiatan wisuda. Alamannya di umb-bungo.info/wisuda. Di dalamnya terdapat informasi tentang alur proses wisuda itu sendiri, mulai dari proses pendaftaran sampai proses pengambilan ijazah, seperti itu. Jadi ini adalah skema yang kita berlakukan selama ini, dan ini berlaku tahun lalu sebetulnya. Jadi mulai mahasiswa itu melakukan registrasi melalui aplikasi Siakat, baik itu versi web maupun versi Android-nya, kemudian melakukan pembayaran melalui bank karena besarannya lebih dari 2,5 juta, maka opsi yang bisa dipilih oleh mahasiswa hanya dua, yaitu BNI dan Mandiri. Selanjutnya, mahasiswa mengkonfirmasi ke panitia untuk mendapatkan formulir. Nah, pada tahapan ini yang kita ubah. Jadi formulir yang selama ini diberikan secara fisik, itu kita ubah menjadi dalam format digital. Format digital dalam artian, dahulu bentuk formulir yang dipegang oleh mahasiswa itu lebih kurang seperti ini. Jadi nanti kita berikan versi cetak ke mahasiswa, kemudian mahasiswa datang ke masing-masing checkpoint, itu ke perpustakaan, kemudian ke LPPM, ke UPT Pustaka, ke UPT Puskom, kemudian juga terakhir di ILTS, seperti itu. Nah, proses ini seringkali memakan waktu yang cukup panjang dan cenderung tidak efektif. Sehingga kami membuatkan modul dari masing-masing checkpoint, yaitu LPPM, Pustaka, kemudian
ELTS kecuali Puskom. Karena Puskom yang telah menggunakan sistem informasi dan itu langsung terintegrasi dengan sistem. Jadi manakala mahasiswa itu telah dinyatakan lulus oleh Puskom, maka otomatis pada lembar jawaban ini akan terkoneksi dengan sendirinya. Sehingga ketika mahasiswa telah mengikuti kegiatan ujian komputer, dia otomatis sudah dianggap selesai checkpoint. Sehingga tidak perlu lagi datang ke Puskom, membawa lembar pengesahan dan minta stempel. Jadi seperti itu. Kemudian, bentuk checkpointnya sendiri dari mahasiswa ketika dia login seperti ini. Kita contohkan. Jadi ini gambaran umumnya. Di atas adalah alur prosesnya, kemudian ada syarat-syarat wisuda, kemudian ada teknis cara melakukan registrasi dan pembayaran. Nah, di bawah ini adalah beberapa syarat yang dapat diunduh secara bebas oleh mahasiswa berupa syarat wisuda. Kemudian juga kita berikan link link dari Telegram yang kita buat, sehingga nanti mahasiswa yang mengalami kendala bisa bertanya dan bergabung di grup tersebut. Kemudian mahasiswa juga kita berikan akses ke portalnya sendiri dengan mengklik bagian cek status registrasi ini atau pada bagian gambar seperti ini. Nah, pada data ini mahasiswa nanti akan dihadapkan pada antarmuka permintaan username dan password. Username dan password adalah NPM dari mahasiswa itu sendiri. Kita contohkan seperti ini. Nah, jika mahasiswa itu telah terdaftar, maka tampilannya akan seperti ini. Saya ambil contoh atas nama Bayu Rama karena yang bersangkutan telah melakukan proses pembayaran lunas, sehingga nanti dari akunnya dia akan bisa mengecek, oh saya pembayarannya udah clear nih, sudah checklist, ujian komputer juga sudah lulus. Nah, yang belum dia ujian TOEFL, bebas pustaka, dan belum selesai administrasi di LPPM. Seperti itu gambarannya. Nah, dari data tersebut dia bisa langsung menuju checkpoint masing-masing. Misalnya, oh saya ini belum ujian TOEFL nih, misalnya seperti itu. Maka datang ke apa namanya ELTS, ke MBUL Pak ya, itu kemudian melakukan proses ujian. Nah, sebagai pengganti stempel, maka pada lembaga yang bersangkutan dalam hal ini ELTS, kita juga telah memberikan sebuah link. Bukan telah ya, kita menyiapkan sebuah link yang sama seperti ini. Kemudian wisuda/ELTS. Seperti itu. Nah, ELTS ini saya telah mengkreatkan 2 akun sebenarnya, tapi belum saya share. Yang pertama ELTS atas nama Pak Dedi, yang kedua ELTS atas nama Bu Rini. Jadi Bapak Ibu, Pak Dedi dan Bu Rini bisa sama-sama memberikan validasi bahwa si mahasiswa telah mengikuti ujian ELTS dan telah dinyatakan lulus, seperti itu. Nah, caranya adalah masukkan username dan password yang nanti akan kita berikan. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Saya coba perbesar mungkin biar agak terlihat. Di dashboardnya ini sama seperti ini. Jadi baik itu tampilan dashboard untuk ELTS, untuk pustaka, dan untuk LPPM sama dashboardnya. Tampilannya sama. Jadi ada data mahasiswa sebanyak 253. Jika ingin dilihat detailnya bisa diklik seperti ini. Maka nanti akan tampil data namanya seperti itu. Sampai ke totalnya yang 253 orang itu. Seperti itu. Jika ingin kita ketahui, oh sebenarnya sudah berapa sih yang sudah melakukan proses pendaftaran. Jadi sebagai tambahan ada proses yang kita bypass di sini. Sebelumnya mahasiswa kita itu melakukan proses registrasi secara mandiri. Nah, namun pada evaluasi yang telah kita lakukan ternyata banyak sekali mahasiswa yang tidak berwenang untuk mengikuti kegiatan, dia daftar. Di tahun ini juga kita ketemu mahasiswa angkatan 1 tahun 2022 itu daftar wisuda begitu. Ini kan suatu yang luar biasa nih, tahun pertama udah langsung mau wisuda. Nah, untuk menghindarinya kita lakukan proteksi dengan langsung mendaftarkan calon wisudawan sesuai dengan data usulan wisuda yang ada di bagian akademik. Sehingga saat ini seluruhnya sudah kita daftarkan. Nah,
Dari data tersebut, nanti pada bagian sisi sebelahnya ada status pengecekan checkpointnya. Contoh seperti ini. Yang pertama, kolom pertama adalah ID prodinya, nama prodinya, kemudian ini adalah registrasi syakat. Kemudian di bagian sebelahnya lulus LTS. Dalam hal ini, karena belum kita lakukan proses input data, maka statusnya masih 0. Nah, lalu bagaimana cara melakukan validasinya? Checkpoint atau petugas yang berwenang melakukan checkpoint dengan cara klik tambah data, kemudian di sini akan muncul seluruh data mahasiswa yang akan diwisuda tahun ini. Kemudian untuk mempermudah, pada baris bilah search, ketikkan saja namanya. Sebagai contoh, karena tadi kita ambil contoh Bayu Rama, kita ketik saja Bayu Rama, maka akan ada namanya peternakan. Di sini statusnya belum ujian, seperti itu. Kemudian klik pada bagian tombol edit ini, sehingga nanti akan tampil antarmuka seperti ini. Sebenarnya kita yang perlu diisi hanya pada bagian status, karena di sini ada 3 pilihan, lulus, belum ujian, atau gagal. Asumsinya jika yang bersangkutan telah mengikuti ujian, maka standar atau defaultnya kita buat lulus, kemudian jika ada catatan silakan ditambahkan catatan. Ini dimaksudkan supaya jika di kemudian hari ada permasalahan, baik itu panitia wisuda maupun tim sekretariat bisa melakukan tracking terhadap apa sih sebenarnya permasalahannya. Oh, misalnya dia dinyatakan gagal. Catatannya apa sih? Seperti itu. Sehingga kita tidak kehilangan data. Dan data ini kita harapkan sampai ke depannya akan terus ada. Karena sebagai contoh pengalaman bahwa banyak sekali mahasiswa yang mengambil ijazahnya itu melebihi waktu yang telah ditetapkan. Bahkan tim juga bingung, ini kemarin permasalahannya apa saja. Dengan data ini kita harapkan, maka kita punya database yang menyatakan, oh si A ini belum lulus ELTS nih. Ternyata alasannya apa? Oh, ternyata sudah ujian berkali-kali nggak lulus seperti itu. Oh, berarti dia tetap harus mengurus ke LTS untuk mendapatkan rekomendasi agar bisa mengambil ijazah. Hal ini juga dimaksudkan supaya dalam proses kegiatan wisudanya si mahasiswa masih memungkinkan untuk difasilitasi begitu, karena mungkin sudah menjadi rahasia umum bahwa cukup banyak kita memberikan dispensasi khusus. Misalnya seharusnya si mahasiswa ini menyelesaikan 4 checkpoint, ternyata belum pada waktu wisuda belum selesai. Kemudian dengan surat rekomendasi kita izinkan dia untuk ikut wisuda. Nah, jika kami di akademik, di kesekretariat dan panitia tidak memiliki catatan, maka setelah wisuda kita tidak tahu ini kemarin mahasiswa masalahnya apa. Kok dia sudah ikut wisuda, seperti itu. Sementara pas kita cek statusnya belum memenuhi standar checkpoint, seperti itu. Itulah targetnya. Nah, kita contohkan saja misalnya, karena ini statusnya tidak ada masalah, telah memenuhi syarat. Ini sebagai contoh saja. Kalau dalam prakteknya silakan disesuaikan dengan kondisi yang sebetulnya. Kemudian kita klik simpan. Seperti ini. Nah, kalau kita cari lagi nama tersebut, maka dia sudah ada keterangan lulus. Berarti atas nama Bayu Rama ini sudah clear, ini sudah tidak ada masalah di ujian ELTS. Nah, kemudian kalau kita lihat di dashboard, ada rekapnya. Di sini, peternakan yang calon wisudawan 10 orang, yang sudah ujian ELTS 1 orang. Jika kita ingin tahu siapa 1 orang itu, klik saja, maka nanti akan muncullah datanya. Atas nama Bayu Rama telah dinyatakan lulus tanggal 1 bulan November 2022. Yang mengesahkan atas nama Pak Dedi, seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti yang melakukan verifikasi datanya adalah Bu Rini, maka yang tampil di sini namanya Bu Rini, seperti itu. Jadi nanti tidak ada proses lempar-lemparan tanggung jawab, karena kan dalam satu bagian itu mungkin ada beberapa orang yang memiliki hak akses. Jadi nanti, ini saya nggak memvalidasi. Nah, data kita menyimpan ada semacam log system yang menyatakan siapa yang melakukan validasi data tersebut. Seperti itu. Hal ini juga berlaku untuk bagian-bagian atau divisi lain. Nah, kita ambil contoh lagi,
Ini sekarang yang tadi LTS ya, kita lihat di dashboardnya si mahasiswa. Tadi ELTS itu belum terverifikasi. Nah, sekarang coba kita refresh. Oh, sorry, ini berarti harus keluar dulu karena nggak bisa di satu ini ya. Oke, saya sync out dulu yang datanya Pak Dedi tadi. Oke, kita masuk lagi ke sini. Nah, kita lihat pada tabel dashboard yang ada di akunnya mahasiswa, ujian TOEFL atau LTS-nya sudah diberi checklist. Seperti itu. Sehingga ini lebih mudah bagi mahasiswa untuk melakukan pengecekan dan juga dari tim sekretariat dan panitia wisuda. Seperti itu. Oke, nah kita coba lagi bebas perpustakaan nih. Kita coba lagi, kita sync out dulu karena dia nggak bisa berbarengan sepertinya. Sync out dulu. Kita buka akun perpustakaan. Ininya kita ubah menjadi pustaka. Oke. Sebentar, saya lupa passwordnya. Sebentar. Oke, saya kembali. Nah, ini adalah antarmuka atau tampilan depan dari modul perpustakaan. Ini saya ambil contoh data menggunakan akun data Pak Aldi. Nah, perbedaannya hanya pada bagian kolom status saja. Pada bagian dashboardnya tetap terdiri dari ID prodinya, nama prodinya. Rek Siakat ini adalah data jumlah mahasiswa yang akan wisuda menurut versi Siakat. Kemudian karena merujuk dari tahun-tahun sebelumnya bahwa mahasiswa untuk bisa dinyatakan bebas perpustakaan ada dua persyaratan. Yang pertama masalah buku, yang kedua memberikan soft file berupa soft file skripsinya seperti itu. Terlepas nanti jika misalnya prosesnya menggunakan repositori. Nah, tetap otoritas untuk memberikan validasinya ada di perpustakaan. Nah, caranya sama, klik tombol tambah data seperti ini. Nah, kemudian akan tampil seluruh data calon wisudawan pada periode sekarang. Kemudian ketika namanya, contoh tadi Bayu Rama, seperti ini. Kemudian klik pada tombol edit. Nah, di sini ada dua opsi pada item yang diserahkan. Jika kedua-duanya telah diserahkan, maka checklist seperti ini. Berikan catatan jika diperlukan, misalnya buku telah sesuai standar pustaka. Misal seperti itu. Kemudian klik simpan. Nah, kita cek lagi nama tersebut. Nah, akan diberi tanda bahwa Bayu Rama ini telah menyerahkan buku dan telah menyerahkan soft filenya. Seperti itu. Nah, kemudian jika kita lihat pada dashboard, ini juga sama seperti tadi, ada rekapnya. Peternakan 10 orang yang akan wisuda, 1 orang telah menyerahkan buku dan 1 orang telah menyerahkan soft file. Jadi ketika mau dilihat datanya pun sama, tinggal diklik, nanti akan muncul data rekapnya. Atas nama Bayu Rama, bukunya sudah oke, soft file-nya sudah oke, tanggal datanya hari ini, jamnya juga, kemudian siapa yang mengesahkan di dalamnya. Karena tadi saya mengambil contoh akunnya Pak Aldi, maka di sini di pengesahnya adalah nama Pak Aldi seperti itu. Oke. Nah, untuk mengeceknya, mahasiswa nanti akan kembali ke dashboard-nya lagi. Kita coba cek lagi. Nah, maka sekarang bebas pustakanya sudah diberi checklist. Seperti itu. Sehingga ya dia akan tahu dengan sendirinya, oh saya sudah selesai. Nah, artinya begini, atau mungkin saya berikan satu contoh lagi untuk biar adil untuk LPPM. Nah, kalau untuk Puskom mohon maaf karena tidak ada proses yang seperti ini dilakukan di Puskom karena dia sudah otomatis seperti itu. Oke, kita coba contoh satu lagi untuk modul LPPM.
Oke, ini kita rubah saja. Nanti linknya akan saya japri, saya kirimkan ke masing-masing PIC-nya. Berikut username dan passwordnya. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba LPPM. Nah, oke. Kalau kita lihat pada prinsipnya masih sama. Tampilan dashboardnya terdiri dari data rekap dari prodi masing-masing, kemudian statusnya. Nah, kalau merujuk dari tahun-tahun sebelumnya bahwa di LPPM itu ada checkpoint berupa telah selesai kukerta, baik itu administrasinya dan lain-lain, dan juga menyerahkan soft file untuk keperluan di LPPM. Nah, terkait hal ini kami kembalikan kebijakannya pada masing-masing lembaga. Karena kemarin pertemuan kita di pustaka, kalau tidak salah soft file itu sudah tidak perlu lagi begitu. Tapi kami tetap menyerahkan seutuhnya keputusannya pada bagian masing-masing. Nah, prosesnya sama, klik pada tambah data, kemudian cari nama mahasiswanya, misalnya tadi Bayu Rama, seperti ini. Di sini status KKN-nya belum menyerahkan, soft file-nya juga belum, karena memang belum ada datanya. Nah, kemudian ini adalah data opsinya. Kalau dia telah selesai kukerta, maka checklist tuntas administrasi kukerta, dan kalau soft file-nya sudah diberikan, ya checklist seperti itu, seperti biasanya. Nah, manakala sudah dilakukan seperti itu, pada bagian catatan, silahkan disesuaikan. Jika ada catatan tertentu, ya silahkan saja untuk mengingatkan di kemudian hari tentang status validasi data si mahasiswa. Misalnya, contohnya DVD telah diserahkan kembali kepada. Nah, misalnya kan kemarin soft file-nya itu diberikan dalam bentuk DVD, tapi di LPPM hanya dikopikan saja, kemudian CD-nya atau DVD-nya dikembalikan. Seperti itu misalnya. Oke, kita klik simpan. Kemudian kita lihat kembali datanya. Nah, status data pada Bayu Rama ini sudah selesai KKN dan soft file-nya juga sudah diserahkan. Seperti itu. Hanya seperti itu saja dalam prosesnya. Nah, harapan kami juga karena data dari 253 orang ini sudah ada dalam database, kemudian juga mungkin beberapa proses sudah berjalan seperti di LTS. Nanti kami harapkan penanggung jawab di LTS bisa juga langsung meng-cross check datanya. Jadi bagi yang sudah ya langsung saja diproses tanpa harus si mahasiswanya datang kembali ke ELTS seperti itu. Oke, kita coba kembali ke akun si mahasiswa. Ini tadi LPPM akun yang saya gunakan, akunnya Pak Sap. Kemudian kita kembali ke akun mahasiswa. Oh, dia karena tadi sudah login dengan akun yang berbeda, tidak mau. Kita login ulang. Nah, datanya tampil bahwa si mahasiswa itu sudah selesai untuk seluruh proses checkpoint-nya, sehingga mahasiswa hanya tinggal menyerahkan berkas fisik ke sekretariat. Berkas fisiknya ya berupa pas foto, kemudian kopi atau asli ijazah kopi ijazah terakhirnya yang telah divalidasi, sehingga untuk proses pengecekan percetakan ijazah, kemudian juga piagam ospeknya dan persyaratan lainnya. Nah, sementara untuk proses checkpoint-nya kita telah menggunakan atau merujuk dari data yang ada di dalam sistem seperti itu. Nah, jika seluruh rangkaian proses ini telah berlaku, maka nanti pada saat dilakukan cetak formulir, jika pun diperlukan, maka nanti akan tampilannya seperti ini. Jadi ini mewakili, nah sebagai contoh tadi misalnya di pustaka karena penanggung jawabnya adalah tetap pimpinannya, kepala perpustakaan Pak Aldi, maka tetap yang kami buatkan stempelnya adalah stempel kepalanya. Namun pada bagian validasi ini ada kodenya, sehingga nanti bisa dilihat kode ini siapa penanggung jawabnya, seperti itu. Jadi tetap ada proses validasi di dalamnya, seperti itu.
Mungkin secara teknis gambarannya yang dapat saya sampaikan dari penggunaan sistem seperti itu. Barangkali mungkin akan ada pertanyaan, kami persilahkan, mohon dibantu oleh Bu Opi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.